A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sambal Hitam. Untuk cerita kali ini, Mas Sukir akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Pelakor Jadi Tumbal. Cerita ini ditulis oleh DC Halimah. Dan bagi teman-teman yang ingin membacanya secara langsung, bisa langsung kunjungi link yang saya sudah siapkan ada di deskripsi. Sebelum Mas Sukir lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, Mas Sukir minta dukungannya dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita dari Mas Sukir. Dan tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Anissa, tolong ambilkan handuk. Sudah ketiga kalinya suara permintaan tolong menggema dari dalam pintu kamar mandi. Bagas, pemilik suara tersebut, terus berusaha sekali lagi berteriak meminta tolong pada istrinya. Anissa, kamu denger gak sih? Aku minta tolong ambilkan handuk, teriak Bagas untuk keempat kalinya. Lelaki itu yakin istrinya ada di rumah. Bukankah saat pulang tadi ia melihat Anissa sedang berada di dapur? Namun ia tak punya pilihan lain selain memaksa keluar dari kamar mandinya dan mencari sendiri handuk miliknya. Jika tidak, Bagas bisa kedinginan di dalam kamar mandi. Akhirnya Bagas keluar seraya mendengkus kesal. Ya, kejadian tersebut bukanlah pertama kalinya. Sialnya, ia selalu lupa membawa handuk saat hendak mandi jika kelelahan bekerja. Istri macam apa kamu, Nisa? Perintah suaminya gak bisa diturutin. Padahal aku teriak dengan permintaan tolong. Keluh Bagas seraya mengusap sisa air keran pada tubuhnya. Memang tak ada gunanya ia berkeluh kesal sendiri. Tetapi hati dan pikirannya tak mau mengerti. Selesai memakai baju, tentu saja yang mengenal bajunya dengan mulut berkomat kamit mengeluhkan tingkah istrinya. Pasalnya, Bagas mencium aroma mie rebus menyeruak hidungnya. Bisa-bisanya kamu memilih masak mie daripada membawakan handuk buat suamimu, protes Bagas seraya menggelengkan kepalanya. Benar saja, saat ia membuka pintu kamar, Bagas menjumpai istrinya tengah duduk di meja makan menghadap mie rebus panas. Nisa, kamu keterlaluan banget sih. Memangnya aku teriak berkali-kali gak kedengeran? Sentaknya tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya. Tentu saja aku dengar. Kamu teriak kayak tinggal di hutan, saut Nisa datar. Nama pendek Anissa, istrinya bahkan menjawab tanpa menoleh ke arah dirinya. Ia terlihat fokus pada mie di hadapannya. Terus kenapa kamu gak segera datang? Suara Bagas meninggi sembari berkacak pinggang menunjukkan dirinya tengah marah. Aku sedang masak mie. Kalau aku tinggalkan nanti kematangan dan gak enak, saut Nisa makin santai. Lagian kamar mandinya juga kan di dalam kamar tidur, bukan di hutan. Tinggal keluar saja. Apa repotnya sih? Males banget. Bagas refleks membulatkan kedua matanya. Apa kamu bilang? Malas, geramnya. Ingin rasanya ia menampar mulut istrinya itu, tetapi ia memilih menahannya. Bagas memilih keluar dari dapur menuju teras belakang, mencari kain pel untuk mengelap sisa air yang menetes di kamarnya karena ia keluar dari kamar mandi dengan keadaan tubuh basah. Meladeni istrinya hanya akan menambah emosinya makin meninggi. Haruskah aku ceraikan istri tak tahu diri itu? Gerutu Bagas seraya meraih kain pel di teras luar. Ceraikan saja. Aku tidak masalah menjadi janda. Dengan begitu aku bebas melakukan apapun yang aku suka. Bagas tersentak. Padahal ia menggerutu sangat pelan sekali. Tapi indera pendengaran Nisa sangatlah tajam. Bagas memilih menghirup napas panjang. Ia lalu berjalan masuk ke dalam seraya membawa kain pel di tangannya. Namun, ia berhenti sejenak di hadapan Nisa dan menatap istrinya dengan tatapan tajam. Tampaknya kamu tahu betul kalau aku tak akan menceraikanmu.
Makanya kamu berucap seperti tadi kan? Geram Bagas seraya menunjuk pada wajah Nisa yang tampak acuh. Dengar ya, aku bertahan dengan kelakuanmu karena aku masih sayang dengan Alea. Aku tidak ingin Alea kehilangan sosok papanya, tegasnya. Namun ucapan Bagas tak dihiraukan Nisa. Ia bahkan pura-pura tak mendengar ucapan suaminya. Bukan tak mendengar, tetapi Nisa terlihat berpura-pura tak melihat kehadiran suaminya. Bagas mengerang kesal. Ia terus mendengus kesal dan kembali masuk ke kamarnya. Apalagi kalau bukan mengepel ceceran air di lantai depan kamar mandinya. Sejujurnya memang ia tak tahan dengan sikap istrinya. Entah sejak kapan Nisa mulai acuh padanya. Apa yang salah pada dirinya? Ia pun tak tahu. Nisa tak pernah menjawab saat ditanya akan perubahan sikapnya. Bahkan berkali-kali Bagas meminta maaf jika dirinya salah. Setelah menyadari perubahan sikap istrinya itu, sayangnya ia bagai seorang budak bodoh yang terus memohon tanpa tahu salahnya. Harga dirinya sebagai suami benar-benar hilang. Lihat saja tadi, Nisa bahkan memasak mie rebus hanya untuk dirinya saja. Ia bahkan tak menyajikan air hangat untuk dirinya yang kelelahan karena pulang bekerja. Harusnya ia bersikap lebih keras pada istrinya dan menunjukkan harga dirinya sebagai seorang suami. Benar, sepertinya Bagas harus bisa tegas pada istrinya. Sudah 2 tahun, Nisa bersikap seperti ini pada dirinya. Bahkan Alea, anaknya sudah mau lulus TK dan bersiap masuk SD. Artinya pernikahan mereka sudah memasuki usia 8 tahun. Mungkin saja Nisa bisa menurut jika dirinya bersikap sedikit keras. Bagas harus menunjukkan siapa yang paling berpengaruh. Langkah Bagas berjalan cepat keluar kamarnya. Ia langsung menjumpai istrinya tengah mencuci mangkok bekas makannya. Bagas berdehem, isyarat kehadirannya. Nisa masih takjub dan tetap fokus pada aktivitasnya. Namun, Bagas yakin istrinya pasti mendengar dehemannya. Ia menghela napas panjang dahulu. Bagas yakin kalau nantinya akan terjadi perseteruan panjang. Bulan ini aku tidak akan memberikan jatah bulanan untukmu. Aku yang akan mengelolanya. Biaya pendaftaran Alea semua aku yang urus. Jadi, kalau kamu ingin membeli sesuatu bicara padaku dulu. Lalu pikirkan apakah keinginanmu itu perlu atau tidak. Ucap Bagas sejelas mungkin. Nisa terlihat terdiam. Bukan terdiam. Ia memang sudah selesai mencuci piring. Bagas tersenyum. Ia yakin istrinya pasti terkejut dengan gertakannya yang tegas. Baiklah, tidak masalah buatku, saut Nisa seraya memutar tubuhnya dan menatap dirinya. Kini Bagas yang terdiam. Dugaannya salah. Nisa tampak tak peduli dengan gertakan dan ancamannya. Wanita itu bahkan kini melenggang santai melewati dirinya. Mau kemana kamu? Seru Bagas menghentikan langkah kaki istrinya. Aku belum selesai bicara. Nisa menoleh saat Bagas memegangi tangannya. Aku mau menjemput Alea. Ini sudah waktunya Alea pulang mengaji, jawab Nisa datar. Bagas refleks melepaskan pegangan tangannya. Ia makin tak mengerti dengan sikap istrinya. Kamu tidak mau protes atau bertanya, kenapa aku tak memberimu uang bulanan lagi? Untuk apa? Bukankah sudah aku jawab tadi? Tidak masalah buatku, jawab Nisa datar. Iya, Bagas tak melihat ada sirat kekhawatiran atau kemarahan di wajah istrinya. Bukankah para istri akan protes keras jika berkaitan dengan jatah bulanan? Bagas benar-benar tak mengerti. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan kan? Tanya Nisa membuyarkan rasa bingungnya Bagas. Aku harus segera menjemput Alea sebelum kemalaman. Tanpa menunggu persetujuan darinya, Nisa sudah berjalan memasuki kamarnya. Wanita itu hanya masuk sebentar dan beberapa detik kemudian, Nisa sudah keluar mengenakan kardigan tebal dan hijab virgo berwarna biru. Senada dengan kardigannya,
Nisa lantas berlalu menuju ruang tamu yang akan membawanya keluar rumah tanpa memperdulikan Bagas yang masih mematung memandangi dirinya ataupun berpamitan pada suaminya. Bagas mengerang keras setelah yakin Nisa sudah jauh keluar rumah. Tunggu, mungkin saja Nisa menyembunyikan sesuatu di luar sana. Ya, insting seorang suami pasti kuat. Ia harus mengikuti istrinya. Aku pasti bisa menemukan keanehan pada Nisa, perintah Bagas pada dirinya. Bagas pun diam-diam mengikuti langkah istrinya yang sudah berjalan menjauh. Dengan mengendap-endap ia mengikuti langkah Nisa yang sudah berbelok di persimpangan jalan. Wajah lelaki itu memasang bingung. Ia kehilangan jejak istrinya. Cepat sekali jalannya si Nisa, ujar Bagas seraya mengedarkan pandangannya. Di mana ya tempat ngajinya Alea? Lelaki itu lantas mengukir senyum tipis saat melihat beberapa ibu-ibu yang menggandeng anak kecil seusia Alea. Ia pun mengikuti arah jalan keluar ibu-ibu itu. Bagas yakin kalau arah tempat mengajinya ada di sana. Tiba-tiba langkah semangat Bagas berhenti. Samar-samar ia mendengar suara tawa Nisa dan Alea. Namun, bukan itu yang membuat langkah kakinya terhenti. Lelaki itu menangkap suara laki-laki yang ikut tertawa mengiringi tawa istri dan anaknya. Kedua tangannya mengepal kuat. Bagas menelusur arah suara tawa mereka hingga akhirnya menemukan surau tempat keluarnya para ibu-ibu tadi. Benar saja, suara samar tawa anak dan istrinya berasal dari teras surau. Itulah keberadaan mereka. Lelaki itu tak berani mendekat. Bagas hanya berani mengintip mereka dari pagar rumah warga. Anak dan istrinya sedang bercanda dengan ustadz muda di sana. Selama 2 tahun kamu mendiami aku, tetapi tertawa riang dengan ustadz itu. Bahkan Alea kamu ajak bercanda dengan ustadz itu. Awas kamu Nisa, geram Bagas seraya mengepalkan kedua tangannya kuat. Wajah Bagas panik saat menyadari Nisa dan Alea hendak berbalik. Cepat-cepat ia langsung memutar tubuhnya dan bergegas pulang. Ia akan menyimpan dan mencari bukti perbuatan istrinya agar bisa menundukkan Nisa. Singkat cerita, bunyi suara ponsel menyadarkan Bagas. Matanya enggan terbuka, tetapi tangannya menyasar meja nakas di samping kasurnya. Tentu saja ia bisa menggapai ponselnya hanya dengan mengandalkan indera pendengarannya tanpa perlu membuka mata. Perlahan kedua bola matanya mulai terbuka demi menatap layar ponselnya. Hanya sekedar melihat nama pemanggil telepon. Tangannya menggulir malas saat menatap nama Arya, teman sekolahnya dulu. Ia lantas menempelkan ponsel tersebut pada daun telinganya seraya menutup kembali indera penglihatannya. Kemudian ia berdehem sebagai syarat panggilan teleponnya sudah tersambung. Ada apa? Pagi-pagi gini nelpon? Tanya Bagas malas. Gas, aku udah ada di rumahmu sesuai alamat yang kamu kasih. Tapi aku ragu ini rumah kamu bukan, jawab suara di balik telepon. Kedua bola mata lelaki itu refleks membuka sempurna. Kemudian ia mengerutkan dahinya dan menatap ulang layar ponselnya. Sambungan telepon masih terhubung. Ia lalu bangkit dari pembaringan malasnya. Tampaknya kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Kamu ngomong apa Arya? Tanya Bagas memastikan. Kamu masih tidur, Gas? Aku sudah di ruang tamu rumahmu. Tadi istri... Tunggu sebentar, pinta Bagas seraya mematikan ponselnya. Hingga memotong suara Arya dari balik teleponnya. Bagas langsung bergegas turun dari kasurnya. Namun, tiba-tiba ia tersentak saat menyadari kondisi tubuhnya. Lelaki itu tak mengenakan sehelai pakaian pun. Apa yang terjadi denganku? Gumamnya heran saat memaksa pikirannya mengingat mundur kejadian yang dialaminya. Akan tetapi usahanya justru membuat kepalanya mendadak berdenyut keras. Pintu kamarnya terbuka saat ia memaksakan diri mengamati tubuhnya seraya memegangi kepalanya yang sakit. Ia tak sempat menutupi seluruh tubuhnya dan terlalu sibuk memikirkan kejadian tadi malam. Bukankah semalam ia sedang menahan amarah karena mendapati Nisa sedang bercanda gurau dengan ustadz di surau tempat Alea mengaji.
Lalu, bagaimana bisa ia terbangun dalam keadaan telanjang bulat? Itulah yang membuat kepalanya semakin pusing. Bagas tak mengingat apapun setelah pulang ke rumah malam itu. "Ini minumlah," suara Nisa menyadarkan dirinya. Ya, Bagas seperti orang linglung. Padahal ia jelas mendengar suara pintu kamarnya terbukakan. Lelaki itu bukannya menutup tubuhnya atau menoleh ke arah pintu, tetapi Bagas justru sibuk memandangi tubuhnya dan memikirkan urutan mundur kejadian yang menimpanya. Tanpa banyak tanya, lelaki itu memilih menyambar air minum mineral dari tangan Nisa. Setidaknya setelah minum, ia pasti bisa mengumpulkan tenaganya untuk mengumpulkan sisa ingatannya tentang kejadian tadi malam. Bagas meminum air tersebut tanpa jeda hingga tandas. "Cepat mandinya. Arya sudah menunggumu di ruang tamu sejak tadi," ucap Nisa lagi seraya meminta gelas kosong di tangan suaminya. Bagas melongo. Indera penglihatannya tertuju pada ponselnya yang sudah berada di atas nakas tadi. Benar, Bagas memang bangun untuk membuktikan temannya sudah menunggunya di ruang tamu. "Tunggu, Nisa," perintah Bagas saat menyadari ia merasakan ada sesuatu pada tubuhnya. Nisa yang baru saja memutar tubuhnya untuk keluar pintu kembali berbalik. Wanita itu memasang wajah datar. Tentu saja, bukankah ia dan Bagas sedang tidak baik-baik saja? Lagi pula Bagas kan sudah mengatakan pada dirinya untuk tak memberikan uang bulanan lagi. "Ada apa?" tanya Nisa malas. Bagas terdiam sejenak. Ia ragu untuk mengatakan apa yang ia rasakan saat ini. Wajah istrinya jelas sekali menunjukkan kalau Nisa tidak melakukan apapun pada dirinya sesuai dugaan pikirannya. Apakah tadi malam kita bercinta?" tanya Bagas memberanikan diri dengan tatapan cemas. Tentu saja, ia adalah laki-laki dan seorang suami. Pasti tubuhnya dapat merasakan perubahan jika semalaman lelah bercinta. Benar, ia merasakan seluruh tulang belulangnya remuk karena kelelahan bercinta, bukan kelelahan bekerja. "Lihatlah, aku terbangun tanpa pakaian," tunjuk Bagas pada tubuhnya yang polos. Nisa berdesis kecil. "Setelah kamu menghentikan uang bulanan dan meninggikan suaramu padaku, apakah aku sudi bercinta denganmu?" dejaknya. "Daripada kamu memikirkan hal tersebut, baiknya kamu mandi. Kasihan temanmu sudah menunggu lama di luar." Seloyor Nisa tanpa memperdulikan tatapan suaminya yang kebingungan. "Jangan lupa, bawa handukmu. Aku akan langsung berangkat mengantarkan Alea sekolah," tandasnya. Sayangnya ucapan Nisa benar. Daripada Bagas lama terdiam dalam bingung, ia memilih berjalan ke kamar mandi setelah menyambar handuk. Ia membilas cepat seluruh tubuhnya dan bergegas memilih pakaiannya. Tentu saja ia tak ingin membuat temannya menunggu terlalu lama. Namun, wajahnya berubah kesal saat memilah-milah setiap lemari pakaiannya. Semua baju-bajunya tampak kusut. "Kerjaan si Nisa itu apa sih? Baju-bajuku gak ada yang disetrika," gerutunya. Lelaki itu ingin mengumpat lagi, tetapi ia ingat kalau temannya pasti sudah menunggu lama. Terpaksa ia memakai baju yang menurutnya tak terlalu kusut, lalu berjalan keluar kamarnya. Arya yang sedang memindai foto-foto keluarganya yang tergantung di dinding ruang tengah langsung terkejut. "Maaf Kas, aku lancang masuk ke ruang tengah rumahmu. Soalnya aku penasaran sama Anissa dan kamu," ucap Arya seraya memasang wajah bersalah. Sejujurnya Bagas tak bisa menyalahkan Arya yang menerobos masuk ke rumahnya. Ruang tamu dan ruang tengah mereka hanya terhalang tirai tipis saja. Mungkin temannya kelelahan menunggu dirinya. "Ada apa dengan tatapanmu, Arya?" tanya Bagas yang tak lagi melihat tatapan bersalahnya Arya. Benar, tatapan bersalahnya Arya berubah menjadi heran dan bingung. "Bajumu kusut banget, Kas," sautnya seraya menunjuk pakaian di tubuh Bagas. Lelaki itu mendengus kesal. Selera bekerjanya mendadak hilang.
Tetapi ia tak punya waktu untuk menyetrika bajunya dan ia juga tak bisa meminta Nisa untuk menyetrika bajunya sebentar. Tentu saja, Nisa sudah berpamitan untuk mengantarkan Alea sekolah. Sudahlah, nanti aku akan meminta Karina, sekretarisku, untuk menyetrika bajuku di tempat kerja, ucap Bagas seraya menarik lengan Arya dan membawanya keluar dari ruang tengah. Tunggu Gas, pinta Arya seraya mengerahkan tubuhnya untuk menahan laju langkah sahabatnya. Ada apa? Tanya Bagas yang sudah menghentikan langkah kakinya dan menatap wajah sahabatnya. Arya terdiam. Sahabatnya memandangi wajahnya dengan seksama, hingga ia merasa sedikit risih. Namun, tak sampai di sana perbuatan sahabatnya itu. Arya bahkan memandangi setiap inci tubuhnya dengan tatapan mencurigakan. Sebenarnya apa yang kamu perbuat pada Nisa, Gas? Hingga Nisa berani berbuat seperti ini padamu. Aku merasakan aura berbeda pada tubuhmu dan tubuh Nisa. Bagas menelan salivanya yang terasa berat saat mendengar pertanyaan dari sahabatnya. Wajahnya berubah panik dan sedikit pucat. Bahkan ia merasakan keringat dingin meluncur melewati dahinya. Maksudmu apa, Arya? Apa kamu bisa melihat aura negatif pada tubuhku dan tubuhnya Nisa? Tanya Bagas gagap. Arya mengerutkan dahinya. Wajah Bagas tiba-tiba terlihat jelas pucat bagaikan mayat. Kemudian ia berdecak seraya menggelengkan kepalanya. Sebenarnya kamu tuh sadar apa enggak sih, Gas? Gini nih, kalau kamu kebanyakan ngelirik cewek-cewek di luar, jadi punya bini cantik gak kelihatan. Celetuk Arya seraya berjalan melewati Bagas. Maksud kamu apa ya? Timbal Bagas seraya mengikuti langkah sahabatnya. Kita obrolin sambil jalan, saut Arya seraya menunjuk mobilnya di halaman depan rumah Bagas. Ya, Arya dan Bagas seorang kontraktor yang sedang mengerjakan proyek pembangunan ulang pasar induk di luar kota. Itulah alasan Arya menjemput sahabatnya pagi-pagi sekali untuk meninjau lokasi proyek mereka. Keduanya memang bersahabat sejak kecil. Tentu saja Arya tahu banyak tentang Bagas. Sekarang cepat katakan, apa maksud ucapanmu tadi ya? Jangan bikin aku mati penasaran loh, pinta Bagas setelah Arya melajukan mobilnya meninggalkan rumahnya. Sebelum aku ngomong sama intinya, aku mau tanya dulu. Berapa uang sebulan yang kamu kasih buat Nisa? Saut Arya tanpa menoleh pada Bagas. Ia lebih fokus pada laju kemudi mobilnya. Bukannya aku mau ikut campur masalah rumah tanggamu, Gas. Tapi kayaknya terlihat jelas perbedaan pada kamu dan Nisa. Bagas terlihat berpikir sejenak. Tergantung sih. Kadang 2 juta, 3 juta, bahkan paling besar 5 juta. Itu sudah besar kan? Jawabnya santai. Bagas, jangan bilang kamu ngasih uang segitu untuk biaya listrik, air, sekolah anakmu, dapur dan lainnya. Tebak Arya seraya melirik cemas wajah sahabatnya. Benar dugaan Arya. Bagas mengangguk, isyarat pembenaran dugaannya. Sahabatnya langsung menghela napas panjang seraya melambatkan laju mobilnya. Memangnya salah? Tanya Bagas dengan tatapan bingung, menyadari Arya menghela napas panjang. Ya jelas salah lah. Pantas saja Nisa sekarang gak terurus, saut Arya cepat. Kamu tahu gak sekarang anakmu kelas berapa? Atau nilai akademis anakmu bagaimana? Memangnya itu penting ya? Tanya Bagas lagi dengan tatapan makin bingung. Jelas penting lah, Gas. Masa kamu gak tahu perkembangan anakmu sendiri? Pantas saja Nisa sekarang acuh sama kamu. Cetus Arya diakhiri napas pendeknya. Bagas menoleh pada sahabatnya. Wajahnya menatap Arya makin penasaran.
Jujur saja, ia masih kepikiran karena terbangun dari tidurnya tanpa selai kain dan ditambah ucapan sahabatnya membandingkan sikap istrinya. "Arya, langsung aja deh. Kamu tuh mau ngomong apa sih? Jangan bertele-tele bisa nggak sih?" Keluh Bagas tak bisa menahan rasa penasarannya. "Oke, aku cuma pengen ngingetin kamu aja, Gas. Kamu ingatkan dulu Anissa itu kembang desa. Gadis paling cantik di desa. Aku masih ingat dengan jelas saat kamu nangis terharu karena Nisa membalas cintamu. Tapi sekarang lihat kondisi istrimu. Kurus kering, tak terawat. Wajahnya terlihat tak bercahaya." Papar Arya seraya menaikkan intonasinya. "Lah, kok kamu kayak nyalahin aku, Arya?" ketus Bagas dengan nada lebih tinggi dari Arya. "Nisa sendiri yang tidak bisa merawat dirinya. Aku sudah memberikannya uang bulanan yang cukup. Aku saja sampai lupa, Arya. Kapan terakhir kali Nisa dandan buat aku?" Gerutunya. Bagas lantas memutar tubuhnya sedikit menghadap sahabatnya. "Kamu tahu alasan aku gak pernah ngajak Nisa ke kondangan acaranya para vendor kita dan memilih sekretarisku yang cantik? Nisa kayaknya lupa cara berdandan. Bikin malu aja kalau sampai ada yang tahu dia istriku," jelasnya dengan nada kesal. "Ternyata benar dugaanku, Gas. Kamu yang gak bisa menjaga istri. Sibuk ngelirik cewek-cewek di luaran sana. Sampai lupa sama istrimu," celetuk Arya dengan nada berat. Wajah Bagas memerah. Ia menatap sahabatnya dengan tatapan penuh emosi. Bagas kira Arya akan memberinya nasihat untuk membuat istrinya menurut padanya. Padahal Arya selalu menjadi teman curhatnya karena dipusingkan oleh kelakuan Nisa. "Bukan salah aku dong kalau aku lebih suka ngelirik cewek-cewek cantik di luaran sana. Anissa memang dulunya kembang desa. Aku kira dia akan terus jadi kembang desa. Setidaknya jadi kembang desa di rumah. Suami pulang disambut. Dandan yang cantik buat suami. Ini mah kalau disuruh dandan gak sempet lah. Repot sama Alea lah. Terus sekarang setelah Alea gede masih aja malas dandan. Jadi jangan salahkan aku kalau aku nyari kesenangan di luar rumah." Sungut Bagas seraya meliuk-liukkan bibirnya memperagakan cara istrinya berucap. "Berarti selama ini kamu gak pernah ikut andil ngerawat Alea? Bantuin jagain Alea misalnya kalau kamu pulang kerja. Waktu Alea masih bayi, pernah gak gantiin popoknya? Bikinin susunya?" Arya menatap Bagas dengan tatapan tak percaya. Wajah Bagas tampak seperti orang linglung. Ia mencoba mengingat mundur saat Alea kecil dulu. Kemudian ia menatap heran lagi pada sahabatnya. Arya makin menatapnya tak percaya hingga membuat dirinya tampak seperti orang bodoh. "Bukannya itu semua tugas Nisa sebagai seorang istri? Dan aku tugasnya nyari uang untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa nanyain itu?" tanya Bagas kebingungan. "Astaga, Bagas. Pantas saja sekarang Nisa makin kurus dan tak terurus. Ternyata pola pikirmu kolot banget," gerutu Arya seraya menggelengkan kepalanya berkali-kali. "Bagas, kamu tahu gak capeknya jadi istri?" Tentu saja wajah Bagas makin kebingungan. Ya, selama ini ia memang tak mau tahu urusan Alea. Baginya memberi nafkah uang belanja sudah sangatlah cukup. Bahkan Bagas dengan percaya dirinya menanyai teman-temannya nominal nafkah yang sangat cukup untuk seorang istri tanpa bertanya pada istrinya. Alasan itulah yang membuatnya merasa sudah menjalani kewajiban menjadi seorang suami yang baik. Namun, mendengar ucapan sahabatnya membuatnya tampak seperti orang bodoh. Ia lalu menoleh pada Arya yang bersiap memberikan ceramahnya. "Gas, kamu tahu gak sakitnya wanita saat melahirkan? Rasanya itu seperti seluruh tulang diremukkan sekaligus. Lalu saat anak kamu mulai tumbuh,
istrimu kurang tidur karena anak kalian menangis semalaman. Istrimu tetap melayanimu sepulang kerja, menyiapkan makanan, pakaian dan semua kebutuhanmu, Gas. Arya menjeda ucapannya. Ia menoleh pada Bagas yang terlihat mengerutkan keningnya. Kalau capek kerja, istirahat dan tidur sejenak rasa capeknya hilang, Gas. Tapi tugas seorang istri gak ada habisnya. Istrimu bangun pagi, siapin sarapan buat kamu dan Alea, ngantar anak sekolah, beres-beres rumah dan... Arya menggantung penjelasan tambahannya. Tampaknya sia-sia menasehati sahabatnya. Sudahlah, aku cuma ngasih saran aja. Sesekali coba bantu nyapu rumah, antar Alea sekolah, jemput Alea sekolah, jemput mengaji atau tugas lainnya. Sarannya. Bagas mencibir. Ia tak mengindahkan saran dari Arya. Bukannya tak mengindahkan, mendengar kata jemput ngaji mengingatkannya kejadian semalam saat ia mengikuti Nisa. Rasa amarahnya kembali muncul. Bayangan Nisa dan Alia tengah tertawa dengan ustadz di surau itu membuat darahnya mendidih. Bagas, coba sesekali ajak istrimu ke salon atau belikan skincare buat perawatan istrimu di rumah, biar cantik lagi. Kalau istri cantik kamu pasti betah di rumah kan? Saran Arya lagi dengan nada hati-hati. Kenapa harus aku yang modalin, Arya? Seharusnya Nisa yang usaha biar suaminya betah di rumah. Menyenangkan suami bukannya pahala. Bagas menolak langsung saran sahabatnya. Sudahlah, jangan bahas Nisa. Sebenarnya hari ini aku sedang bingung sama Nisa. Kamu malah nambah-nambahin beban pikiranku saja, keluhnya. Arya menoleh sebentar pada Bagas. Kemudian ia langsung kembali fokus pada laju mobilnya. Bingung kenapa? Tanyanya. Bagas terdiam. Ia tak tahu harus menceritakan kejadian pagi tadi pada sahabatnya atau tidak. Dirinya sendiri saja bingung kejadian pagi tadi. Bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Masuk pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.